Ya, hari Jumat terjadi titik kulminasi untuk emas yang ternyata kembali gagal untuk menciptakan new record dan tertahan di 2047. Well, setidaknya itu adalah level tertinggi yang pernah juga tercapai di bulan Agustus 2020, lebih tepatnya satu minggu berselang dari all time high 2075. Ya, dan level 2049.60 yang tercipta di minggu berikutnya kurang lebih tanggal 9 Agustus 2020. Nah, ini mengakibatkan pertanyaan tentunya, apakah emas sudah berakhir atau tidak? Ya, kalau melihat secara outlook sederhananya, kita memang melihat penurunan tersebut sebagai koreksi yang memang ditunggu-tunggu, karena satu minggu terakhir kita sempat melihat rally tapi juga belum terlihat nampak jelas terkait dengan koreksinya. Nah, oleh karena itu minggu ini kita akan coba lihat terlebih dulu apa saja yang akan menjadi faktor sentimen market, dan mungkin juga untuk membahas grafik di sore hari dengan live streaming di hari Senin. Oke, kita cek berikut ini. Dan minggu ini fokus kita akan tertuju kepada inflasi Inggris dan juga data pertumbuhan China. Tapi tidak hanya itu, kita juga akan mencoba mengulik dari beberapa data ekonomi yang bisa kita bahas untuk minggu ini. Ya, seperti biasa, hari Senin adalah kita ingin melihat secara keseluruhan apa yang akan terjadi sepanjang minggu ini, dan juga saya dapatkan peringatan dari JP Morgan ini terkait dengan suku bunga yang lebih tinggi, kelihatannya harus bertahan untuk beberapa waktu yang lama, dan dampaknya nanti kita akan lihat bagaimana atau apa yang diperingatkan oleh CEO JP Morgan. Kemudian hubungan antara China dengan Rusia yang kemungkinan semakin erat, dan ini juga akan berpotensi memicu konflik geopolitik kembali. Setidaknya mungkin Amerika dibikin gerah dengan ulah China dan juga Rusia. Ya, fokus minggu ini dan juga Federal Fund Rate, apa yang sudah diharapkan dan juga perubahan apa yang terjadi setelah hari Jumat kemarin. Ini dia jadwal ekonomi kalender untuk hari ini. Kita akan terfokus kepada data NAHB Housing Market Index. Sebetulnya garis bawahi bahwasanya semua ini adalah data medium, yang artinya tingkat kedua. Ya, tingkat kedua yang biasanya tidak terlampau fantastis atau tidak terlampau memberikan pengaruh yang signifikan. Tapi ya, kita tetap harus mempertimbangkan hal tersebut in case ternyata pergerakan itulah yang bisa memicu untuk perubahan trend kembali di minggu ini. Ya, jadi kita perhatikan di sini nanti malam jam 9 adalah Housing Market Index dengan forecast ataupun prediksi unchanged di angka 44. Tentunya kalau datanya ternyata cenderung lemah, itu akan berpotensi kembali menekan US dollar, dan juga kalau misalkan ternyata datanya cenderung lebih tinggi daripada forecast, tentunya ini yang akan mengakibatkan dolar kembali menguat. Dan sampai saat ini kelihatannya di sesi Asia pun dolar masih tetap sideways tapi mendekati resisten. Ya, untuk ekonomi kalender minggu ini fokusnya akan tertuju kepada claimant count change dari Inggris, itu adalah di hari Selasa. Kemudian juga Chinese GDP, ini juga cukup penting teman-teman. Faktor pertumbuhan dari China ini akan memberikan kesempatan terutama untuk Anda yang bertransaksi crude oil. Jadi perhatikan data tersebut, karena tingkat permintaan crude oil itu akan sangat bergantung dari aktivitas ekonomi China. Ya, proyeksinya adalah 3,9%, naik 1% dari periode sebelumnya 2,9%. Ini cukup menarik teman-teman. Setelah China keluar dari yang namanya pembatasan COVID atau yang kita kenal dengan aturan zero COVID, ternyata ya bisa dibilang ekonomi China kembali bertumbuh, dan itulah yang membuat harapan cukup besar terkait dengan hal tersebut, yaitu tingkat permintaan China. Kemudian juga terkait dengan data CPI dari Inggris di hari Rabu, diperkirakan atau diharapkan turun ke 9,8% dari previousnya 10,4%. Ya, ini menjadi catatan khusus terutama untuk para pembuat kebijakan dari Bank of England. Ya, betapa dipusingkannya para pejabat dengan proyeksi inflasi, tapi juga mereka tidak ingin membuat blunder ekonomi mengarahkan kepada jurang resesi yang terlampau dalam. Artinya kalau kita bicara tentang resesi, maka itu kaitannya dengan perlambatan ekonomi yang terlampau lambat bahkan, dan bisa saja itu bisa terjadi kalau ternyata inflasinya atau dalam hal ini mungkin tingkat suku bunganya terlampau tinggi. Dan mau tidak mau, kalau ternyata Inggris belum selesai dengan target inflasi mereka, saya rasa itu yang akan membuat desakan sangat tinggi untuk kenaikan suku bunga yang lebih agresif dari Inggris atau BOE. Nah, kemudian di hari Kamis dan Jumat kita akan fokus dengan data unemployment claim dari Amerika, kemudian juga ada Philadelphia Fed Manufacturing Index dan existing home sales. Dan kembali
Ternyata anggota FOMC Christopher Waller akan memberikan pernyataan kembali di hari Kamis, dan hati-hati karena minggu lalu di hari Jumat lebih tepatnya dialah yang memberikan respon market negatif untuk semua market, tapi mendorong US dollar mengalami penguatan. Kita lihat apakah dia masih tetap hawkish atau ada suatu hal yang baru yang akan disampaikan. Kalau tidak ada hal yang baru, harusnya kita tidak akan melihat itu akan menjadi signifikan dorongan untuk US dollar. Kemudian di hari Jumat tentunya kita akan lihat dari data retail sales Inggris, kemudian ada French Flash Manufacturing PMI, German Flash Manufacturing PMI, dan juga dari Inggris pun ada mengeluarkan Flash Manufacturing PMI. Sementara untuk malam harinya kita bisa lihat data US dollar ya dari Inggris ataupun Amerika, semuanya terkait dengan hari Jumat adalah saatnya untuk melihat data Flash PMI dari manufacturer ataupun service PMI. Dan kalau kita bicara tentang JP Morgan, yang dia ingatkan adalah terkait siap-siap bahwasanya suku bunga tinggi kemungkinan akan bertahan lebih lama lagi. Ya, komentar ini disampaikan di hari Jumat malam. Menurut Jamie Dimon, masyarakat perlu bersiap untuk menghadapi potensi suku bunga yang lebih tinggi untuk waktu yang cukup lama. Berapa lama? Ya, kelihatannya kalau sesuai dengan dot plot dari FOMC bulan Maret kemarin, kita akan mendapatkan hal tersebut kemungkinan sampai akhir tahun 2023. Dan itu berarti mengikis kesempatan ataupun harapan market yang menginginkan atau mengharapkan kenaikan dilanjutkan dengan pemangkasan suku bunga di akhir tahun. Ya, kita tinggal tunggu saja karena semua masih akan bergantung kepada data ekonomi. Who knows, ternyata inflasi Amerikanya berangsur-angsur turun mendekati target 2%. Ya, kira-kira mungkin Fed agak sedikit ngerem dan juga tidak akan mungkin untuk melakukan kenaikan berlanjut. Tapi semua hal ini tetap harus diingatkan menurut CEO JP Morgan yang mengatakan bahwa kalau ini terjadi, kalau ini berlanjut, maka potensinya adalah masalah ekonomi bagi terutama mereka yang mengambil kemungkinan masalah kredit. Karena suku bunga floating itu berarti akan lebih tinggi. Dan kita bayangkan kemungkinan akan terjadi gagal bayar, dan gagal bayar tersebut tentunya akan berimbas kepada perbankan. Dan itu berarti hati-hati karena kegagalan bank kelanjutan kemungkinan bisa terjadi. Bukan hanya SVB, mungkin akan berlanjut dengan bank-bank lainnya. Itu yang dicoba diutarakan oleh CEO JP Morgan. Ya, kemudian ini adalah berita terkait dengan hubungan dari China dan Rusia yang diperkirakan semakin erat karena Menteri Pertahanan mengatakan China siap untuk kerjasama lebih lanjut dan juga koordinasi terkait dengan kerjasama militer ataupun koordinasi di multilateral lainnya. Nah, ini kemungkinan saya rasa kita tinggal tunggu apa yang akan terjadi, apa yang akan direspon oleh Gedung Putih. Karena biasanya mereka akan cukup gerah apa yang terlihat dari keakraban antara China dan Rusia. Padahal China sendiri diminta atau sempat diminta oleh Amerika untuk kurang lebih merayu Rusia untuk menghentikan serangannya kepada Ukraina. Tapi apa yang terjadi? Dengan pernyataan dari Menteri Pertahanan China tersebut justru menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk confirm memberikan kontribusi lanjutan dan bahkan untuk memberikan dukungan terkait dengan invasi terhadap Ukraina. Ini cukup menarik. Geopolitik berarti minggu ini bisa saja terbuka kembali, tapi saya tidak berharap bahwa itu akan menjadikan penyebab pergerakan market. Ingat, patokan dari geopolitik adalah jika terjadi gontokan ataupun gesekan yang berkaitan dengan serangan ataupun senjata. Tapi selama itu tidak ada, hanya sekedar diplomasi atau bahkan statement-statement, kita tidak akan melihat hal tersebut sebagai hal yang terlalu besar atau signifikan terhadap market, melainkan semua fokus kepada data ekonomi. Lalu kemudian yang juga fokus minggu ini, rangkumannya adalah kita bicara tentang central bank speaker. Itu berarti kita akan mengamati pernyataan dari para pejabat ECB maupun pejabat Fed. Ya, minggu ini adalah minggu terakhir di mana mereka akan memberikan statement terutama untuk Fed, karena minggu depan itu masuk ke fase atau periode blackout di mana mereka tidak boleh menyampaikan apapun ke media karena kaitannya mereka sudah mulai dalam fase vakum. Lalu kemudian di awal bulan Mei dia akan mengumumkan kebijakan moneter yaitu FOMC tanggal 3 Mei. Kemudian data ekonomi GDP China di hari Selasa, kemudian juga retail sales dan juga industrial production. Lalu kemudian hari Rabu adalah CPI dari Inggris, lalu kemudian retail sales Inggris dari hari Jumat. Oke, jadi itu kemungkinan fokus utama yang akan bisa menggerakkan market, terutama semua kaitannya dengan China. Nah, ini adalah Fed Fund Futures Expectation yang kita update dan sumbernya dari Forex Live.
ini kalau kita lihat sebelum data ekonomi hari Jumat atau bahkan sebelum pernyataan dari Christopher Waller, kita sempat lihat yang area kuning atau garis kuning itu adalah ekspektasi sebelumnya, di mana mereka mengharapkan kenaikan suku bunga di bulan Mei 5,01%, ini berarti kurang lebih di 5,25% ya untuk terminal rate-nya. Kemudian di bulan Juni unchanged, lalu kemudian mulailah setelah bulan Juni tersebut diharapkan mulai memangkas suku bunga. Ya mungkin perkirakan 25 basis point, dan seterusnya sampai di penghujung tahun 2023. Inilah yang disebut dengan harapan market 4 kali pemangkasan. Tapi setelah apa yang dikatakan oleh Christopher Waller dan juga termasuk dengan consumer sentiment dari Michigan menunjukkan data, akhirnya ekspektasi tersebut justru meningkat. Kemungkinan kita perkirakan ada kenaikan suku bunga di bulan Mei dan bulan Juni, dan itu berarti mungkin terminal rate menjadi 5,5%. Baru setelah itu tetap tidak merubah apa yang diharapkan oleh market, yaitu terkait dengan pemangkasan suku bunga sampai akhir tahun. Ini cukup menarik, lagi-lagi kita tetap terbentur dengan data ekonomi dan juga perhatikan dengan apa yang dikatakan oleh Federal Reserve. Ya, saya rasa minggu ini kita tidak akan terlalu banyak pergerakan market, tapi seperti yang tadi kita lihat dari ekonomi kalender dan juga fokus yang tertuju oleh market, maka semua akan tertuju kepada satu Fed speaker, yaitu kemungkinan Christopher Waller dan kawan-kawannya, apakah mereka masih tetap hawkish. Lalu kemudian data ekonomi kita akan sangat menggantungkan diri kepada data inflasi Inggris dan juga GDP China. Dan pemicu pergerakan menurut saya akan tertuju kepada GDP China, karena mau tidak mau itu akan menggerakkan sentimen secara global, berbeda dengan apa yang dirilis dari inflasi Inggris. So, untuk grafik kita akan ketemu sore nanti untuk membahas bagaimana outlook sepanjang minggu ini. Dan juga jangan lewatkan, karena ini mungkin penampilan terakhir, karena minggu ini kita akan berhadapan dengan Lebaran atau Idul Fitri. So, sampai nanti di sore hari.